Mas Parji, kalau misalkan dalam sidang itu ada nggak sih pertanyaan hakim yang mungkin itu nggak sesuai dengan faktanya gitu, misalkan memang tuh ini kita misalkan memang dia dapat uang, tapi memang uang itu dipakai buat apa misalkan itu, Mas Parji? Ya, itu akan ditelusuri dalam konteks penggunaan unsur TPPU gitu. Ya, jadi bahwa salah satu karakteristik TPPU itu adalah tindakan menyembunyikan dan menyamarkan tadi itu. Iya. Tetapi kalau untuk dipakai misalnya sesuatu yang dibelanjakan secara misalnya ya memang apa adanya, tidak disembunyikan, tidak disamarkan, tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah TPPU kan gitu. Jadi ini adalah sebuah karakteristik TPPU di mana dalam hal-hal tertentu itu harus ditelusuri tentang niat jahatnya. Niat jahat dalam arti apakah dia tahu ini adalah uang hasil kejahatan atau kemudian patut menduga ini hasil kejahatan kan gitu. Bahwa dia patut mencurigai. Misalnya seseorang tiba-tiba dapat uang 5 miliar kan gitu. Nah, terus kemudian ini uang dari mana kan gitu, mencurigai. Ketika dia tidak curiga, terus kemudian dia langsung gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dengan atas nama yang lain, patut diduga dia adalah mengetahui asal-usul tindak pidana tadi itu, yang kemudian bisa dikenakan TPPU tadi itu. Jadi ini karakteristik undang-undang TPPU ini adalah sesuatu yang kemudian tidak mudah untuk dibuktikan, karena memang dibuktikan terlebih dahulu ada tindak pidana asalnya. Baru kemudian di dalam persidangan juga dibuktikan ya tentang pencucian uangnya. Dalam kasus-kasus tertentu sudah divonis ya, vonis misalnya predikat krimnya, baru di persidangan berikutnya TPPU-nya. Jadi ada yang split, ada yang digabung. Jadi ibarat kata kalau misalkan kita mau ngomongin pencucian uang, berarti uangnya itu harus dipastikan dalam tanda kutip keharamannya dulu gitu ya. Diharamkan betul. Ibaratnya orang mencuci baju. Harus Karena ada uang kotor dulu bajunya kan gitu loh. Nah, kekotoran baju itu dia kemudian bisa mengetahui secara langsung atau kemudian menduga padahal itu adalah kotor kan gitu. Karena itu kotor kemudian dia pakai, itu kemudian jadi masalah kan. Nah, itu. Jadi itu ibaratnya itu. Jadi tidak mungkin TPPU itu adalah berdiri sendiri ya tanpa adanya uang kotor. Meskipun kemudian di TPPU dia berdiri sendiri karena sebagai penerima. Itu bisa saja kan dari orang lain yang mencuci kan itu. Karena pasal 5-nya gitu. Misalkan saya japri Mas Dani nih. Mas Dani, saya ada uang nih, tapi saya mau transfer ke Mas Dani 5 miliar nih, gitu tiba-tiba gitu kan. Titip uang 5 miliar ya Mas Dani. Patut curiga kan? Iya, lewat rekening Mas Dani ya gitu ya. Nanti saya ambil lagi uangnya. Itu berarti itu juga udah memasuki unsur ada gitu kan. Karena mengetahui atau patut menduga. Itu adalah hasil kejahatan. Walaupun Mas Dani nggak tahu apa-apa, gue cuma nerima doang 5 miliar gitu kan. Dia harus curiga. Iya. Tapi dia nggak curiga. Yaudah gitu aja. Pura-pura nggak curiga kalau itu. Iya, pura-pura nggak curiga kan. Berkenaan juga kayak gitu tuh. Kan harus dilihat profilingnya. Dan dalam konteks TPPU juga menarik adalah dikenal bagaimana tentang pembuktian terbalik. Bagaimana misalnya kita mendapatkan sebuah kekayaan yang besar, terus kemudian diduga ini TPPU. Tetapi kemudian kita bisa membuktikan, ini loh asal usulnya, ini uangnya, saya dapat dari sini, saya dapat dari sini, maka kemudian tidak bisa dikenakan sebagai sebuah TPPU. Jadi inilah kemudian pembuktian terbalik. JPU misalnya mendakwa TPPU, masih memberikan ruang bagi misalnya seorang terdakwa untuk membuktikan bahwa ini ternyata saya dapat hadiah, saya dapat hibah dan sebagainya. Ini bukan sebuah hasil kejahatan gitu. Nah, kalau tidak bisa membuktikan, maka kenalah sebuah TPPU tadi itu. Ada nggak masih kasus yang Mas Parji tahu masih yang kayak kasus di Panji Gumilang tuh, yang TPPU tuh gimana tuh Mas? Nah, untuk Ustadz Panji Gumilang itu, yang lagi kan proses hukumnya sedang berjalan. Iya. Bahwa proses hukumnya sedang berjalan, di mana predikat krimnya adalah tindak pidana di bidang yayasan. Iya. Ya kan? Terus kemudian bahwa dalam konteks ini ada pengalihan, ya, dan kemudian diatasnamakan kepada orang lain. Ya, gitu. Pengatasnamaan orang lain itu hanya soal pertimbangan simpel saja. Karena kalau langsung atas nama yayasan itu prosesnya lama. Jadi bahwa misalnya mendapat bantuan, dibelikan aset untuk kepentingan yayasan, tapi ini atas namanya orang lain, pengurus yang lain. Nah, dalam pandangan jaksa mestinya bahwa uang yang diperoleh tadi itu tidak atas nama orang lain tadi itu, tetapi atas nama yayasan. Yayasan ya. Nah, pengalihan atas nama orang lain tadi itulah yang kemudian
dianggap sebagai sebuah TPPU. Padahal tidak ada niat jahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Niat yang ada adalah itu hanya semata-mata pertimbangan praktis. Karena kalau menggunakan atas nama yayasan, prosesnya tidak gampang. Iya, Ada lama. wakaf dan macam-macam. Maka dalam hal ini sebetulnya tidak bisa dikategorikan telah terjadinya sebuah tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, memang itu masih akan nunggu putusan Iya. di Pengadilan Negeri Indramayu. Ya, jadi itu kasusnya Panji kasus Gumilang Panji ini. Gumilang, Ya. yang dimana bahwa tidak, menurut saya, dalam perspektif saya tidak bisa dikategorikan apa yang dilakukan itu adalah TPPU. Karena tidak ada niat jahat untuk menyembunyikan, menyamarkan. Niatnya hanya untuk kemudian pertimbangan praktis supaya proses hukumnya cepat, bahwa yang aset yang dibeli itu segera ada atas namanya, semacam nomine gitu kan. Siap, itu siap. ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan lain, ini udah rame di YouTube. Komen. Iya, udah rame di YouTube. Kita baca-bacain komen dulu dari YouTube nih. Dari Setulus Hati. Waduh, mantap itu, setulus hati. Ini banget ini. Semoga JPU melakukan banding. Wih. Masa tuntutan 11 tahun, vonisnya cuma 4 tahun. Nah, itu gimana kalau proses hukum? Kan satu sisi ini kita juga mau bebas, satu sisi JPU maunya 11 tahun gitu kan. Sama-sama jauh lah gitu istilahnya dari harapan masing-masing. Apakah banding memang solusi terbaik untuk Ya, banding itu kan sebagai sebuah mekanisme untuk kemudian mereview ya tentang putusan sebelumnya. Jadi saya analogikan sederhana saja, bahwa kemudian ketika misalnya wasit ada sekelumit bola di lapangan di daerah penalti yang kemudian possible-nya bisa penalti atau kemudian tidak, hakim sudah terlanjur memutuskan tidak penalti, tetapi bagi tim lawan keberatan, maka kemudian hakim kan melihat misalnya VAR tadi itu kan, VAR, ada VAR, ada VAR untuk kontrol kan, cek lagi lah. Ya dalam kasus ini juga begitu kan, misalnya ini sudah ada terdakwa, kemudian ada jaksa, kemudian ada putusan hakim, sama-sama tidak puas. Maka kemudian mekanisme apa yang dilakukan? Melalui mekanisme banding tadi itu. Nah, apakah kemudian kedua belah pihak merasa punya hak untuk melakukan banding? Saya kira sama-sama punya hak. Pada dalam hal ini, bahwa jaksa tentunya, ini kan tuntutan 11 tahun, vonisnya 4 tahun kan? Itu kan jauh dari setengahnya kan? Lebih dari setengahnya. Kurang dari setengahnya kan? Setengahnya kan misalnya harusnya 5,5 kan? Ini baru 4 kan? Nah, ini kemungkinan besar SOP-nya kalau vonis di bawah tuntutan seperti tadi itu akan ada banding. Pada sisi yang lain, bagi misalnya terdakwa juga tidak menutup ruang meskipun divonis tidak sesuai dengan tuntutan, divonisnya 4 tahun. Menurut saya kalau punya keyakinan bahwa ini adalah tidak terbukti, dia juga bisa melakukan banding. Jadi masing-masing pihak bisa mengajukan banding. Tinggal nanti bagaimana hakim banding akan menilai, mereview tentang alat bukti yang ada di dalam sebuah persidangan sebelumnya. Karena bahwa apa yang dilakukan oleh PT Pengadilan Tinggi adalah tetap menilai judek faksim tentang fakta-fakta yang ada. Nah inilah saya kira perkembangan yang harus diikuti sebuah konsekuensi hukum. Maka ya semua pihak punya pandangan, punya pendapat, itu adalah sah-sah saja. Ada yang pro, ada yang kontra, itu adalah sebuah hal yang lazim di dalam sebuah permainan. Tetapi kemudian ketika sudah diputuskan hakim, itulah yang kemudian dihormati. Yang sering jadi masalah adalah ketika kemudian dalam sebuah pertandingan bola itu, ketika misalnya pengawas pertandingan ikut main. Wah, itu dia. Atau kemudian supporter ikut main. Iya. Nah, kan ini. Jadi rame ya. Jadi rame, jadi karena tidak pada jalurnya. Ya bukan main bola lagi, rusuh Main rusuh akhirnya kan. Hakim berpihak kan gitu. Nah, kalau hakim netral, maka kemudian akan berjalan dengan baik. Dan supporter netral menyaksikan saja, maka akan berjalan dengan baik. Maka dalam kasus ini, saya kira persidangan sudah berjalan secara proporsional, berjalan secara prosedural, bahwa masing-masing pihak punya dukungan-dukungan, itu hal yang wajar, tetapi kemudian percayakan pada hakim, dan hakim sudah mengambil sebuah putusan. Kalau ada keberatan, agar ada mekanismenya untuk mengajukan banding tadi itu.